Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Masih bersama Bu Lulu Alfinatus Sa'adah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa terlebih dahulu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang teks narasi. Sebagaimana teks deskripsi sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, hari ini kita akan mempelajari tentang teks narasi. Anak-anakku sekalian, pernahkah kalian membaca sebuah dongeng? Atau juga membaca sebuah cerpen ataupun juga novel? Nah, cerpen, novel, dongeng itulah contoh dari teks narasi. Terlebih dahulu kita akan mempelajari pengertian dari teks narasi. Ya, pengertiannya adalah suatu bacaan berupa karangan yang menjelaskan suatu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu. Jadi pengertiannya adalah berisi tentang suatu peristiwa atau kejadian yang menjelaskan tentang urutan waktu berdasarkan urutan waktu. Kalau kalian membaca sebuah dongeng, di dalamnya pasti ada peristiwanya, ada kisahnya, ada ceritanya. Begitu juga dengan cerpen ataupun novel, di dalamnya pun juga ada suatu kisah, ada tokohnya. Tokoh di sini berarti adalah orang-orang yang berperan dalam cerita tersebut. Nah, di dalam teks narasi, anak-anakku sekalian, ceritanya itu bisa cerita imajinasi dan juga bisa cerita yang benar-benar terjadi. Kita tengok dulu ciri-ciri dari teks narasi. Ciri-ciri dari teks narasi itu ada beberapa macam anak-anak ya. Kita lihat dulu ya. Yang pertama, ciri-ciri teks narasi ya, mempunyai 3 unsur pokok, yaitu ada tokoh, ada waktu, dan juga ada peristiwa. Coba anak-anak, kalau kalian sudah pernah membaca sebuah dongeng, kamu amati, di dalam dongeng itu pasti ada tokohnya. Ya, jadi ada tokoh atau orang yang berperan dalam cerita tersebut. Kemudian ada waktu, kapan peristiwa itu terjadi. Kemudian pasti ada kisah. Kemudian ciri yang kedua, itu bisa bersifat fiksi atau imajinasi tadi dan juga bisa bersifat non-fiksi, yaitu peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi bisa imajinasi, bisa juga non-fiksi. Yang penting apa tadi? Ciri teks narasi yaitu berdasarkan urutan waktu. Ciri yang ketiga yaitu berisi kisah. Yang namanya cerita, anak-anakku semuanya, pasti di dalamnya ada suatu konflik, ada suatu permasalahan. Dari permasalahan itulah nanti yang akan membentuk sebuah cerita. Oleh karena itu, dalam penyampaian sebuah cerita atau dalam penyampaian suatu peristiwa harus dimulai dari awal hingga akhir. Jadi tersusun secara berurutan. Kemudian ciri yang keempat, anak-anakku semuanya, tujuan dari teks narasi itu adalah untuk memberikan sebuah informasi kepada pembaca, ya. Jadi informasi apa saja yang tercantum di dalam teks narasi tersebut. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan mempelajari macam-macam teks narasi. Jadi, teks narasi itu dibedakan menjadi beberapa macam anak-anak ya. Di antaranya yang pertama ada narasi ekspositoris. Narasi ekspositoris ini adalah suatu narasi yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan pembaca tentang suatu kisah berdasarkan peristiwa yang sebenarnya. Jadi, kisahnya itu adalah kisah yang nyata. Kemudian yang kedua ada narasi artistik. Narasi artistik
itu adalah jenis teks narasi yang mengisahkan suatu karangan yang bersifat imajinatif. Jadi, kalau yang pertama tadi adalah narasi ekspositoris, itu adalah karangannya bersifat non-fiksi atau benar-benar terjadi, sedangkan narasi artistik itu bersifat imajinatif. Ya, anak-anak ya. Perlu saya tambahkan lagi tentang narasi ekspositoris. Narasi ekspositoris itu anak-anak sangat cocok untuk menyusun teks biografi. Sedangkan narasi artistik itu digunakan untuk memberikan hiburan kepada pembacanya dan juga memberikan pengalaman yang menarik dalam membaca. Mengapa demikian? Karena narasi artistik itu berisi tentang suatu karangan yang sifatnya imajinatif. Nah, contoh dari karangan imajinatif tadi seperti cerpen, novel, dongeng, dan lain sebagainya. Baik anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya yaitu ada narasi sugestif. Narasi sugestif yaitu sebuah narasi yang memberikan bacaan atau sebuah cerita dengan tujuan tertentu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan sugesti kepada pembaca agar pembaca mempercayai tentang suatu hal dan seolah-olah si pembaca melihat dan mengetahui maksud dari bacaan yang diberikan tadi. Untuk selanjutnya yang terakhir anak-anak yaitu ada narasi informatif. Narasi informatif merupakan sebuah narasi yang memiliki sasaran penyampaian informasi secara tepat tentang suatu peristiwa dengan tujuan memperluas pengetahuan orang tentang suatu kisah. Itulah tadi macam-macam teks narasi. Untuk selanjutnya yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu anak-anak yaitu unsur yang membangun cerita narasi. Nah, unsur intrinsik itu ada beberapa macam, diantaranya ada tema. Tema merupakan pikiran pokok yang mendasari pengembangan suatu cerita. Ingat, tema tidak sama dengan judul, ya. Kemudian latar. Latar itu ada latar tempat, ada latar waktu, dan juga ada latar suasana. Jadi kalau kalian mendapati sebuah soal menanyakan tentang latar, bukan berarti latar itu selalu tempat, tetapi waktu dan suasana itu juga termasuk latar. Selanjutnya ada alur. Alur, anak-anak ya, alur itu adalah peristiwa dalam cerita tersebut. Nah, alur itu bisa alur maju, bisa alur mundur. Dikatakan alur maju jika ceritanya menuju ke masa yang akan datang, dan dikatakan alur mundur apabila ceritanya menengok dari masa sekarang ke masa yang dahulu. Kemudian anak-anakku ada penokohan. Penokohan itu adalah karakter atau karakteristik atau sifat dari tokoh. Nah, biasanya di dalam sebuah karangan seorang pengarang itu menunjukkan karakteristik tokoh itu menggunakan dua cara, yaitu dengan cara analitik dan cara dramatik. Cara analitik atau disebut dengan teknik secara langsung. Nah, dalam teknik analitik ini biasanya seorang pengarang menyebutkan secara langsung bagaimana karakteristik seorang tokoh, misalkan penyabar, baik hati, penolong, dan lain sebagainya. Sedangkan teknik dramatik atau biasa disebut dengan teknik tidak langsung berarti seorang pengarang tidak menunjukkan secara langsung bagaimana sifat-sifat dari tokoh tersebut. Nah, bagaimana seorang pembaca mengetahui karakter dari tokoh? Maka seorang pembaca bisa menemukannya dari cara berbicara tokoh, kemudian
perbuatan atau tindakan tokoh atau dari cerita tokoh yang lainnya. Kemudian selain dari karakteristik anak-anak ya, ada sudut pandang. Sudut pandang di sini adalah kedudukan pengarang dalam cerita tersebut ya. Jadi seorang pengarang dia berkedudukan sebagai siapa? Nah, saya kasih contoh kalau misalkan ceritanya di situ aku, tokohnya adalah aku. Berarti kedudukan pengarang itu menempati kedudukan orang yang pertama. Jadi, kedudukannya apakah dia sebagai orang yang pertama atau sebagai orang yang ketiga, ya. Jadi, sudut pandang atau biasa disebut dengan istilah point of view. Baik, selanjutnya di sini ada amanat. Amanat di sini adalah bagian yang terpenting ketika kita membaca sebuah teks narasi. Jadi tidak hanya sekedar membaca ceritanya saja, tetapi kita harus bisa mengambil amanat yang disampaikan dari pengarang kepada pembaca. Selain amanat anak-anak, di situ ada gaya bahasa dalam teks narasi ya. Gaya bahasa di sini adalah suatu pemakaian majas dalam cerita ya. Gaya bahasa diperlukan untuk menghidupkan cerita supaya cerita lebih dinamis. Selanjutnya yaitu bagian yang terakhir itu ada tokoh ya anak-anak ya. Tokoh di sini adalah individu rekaan yang diperagakan untuk mengalami peristiwa dalam cerita tersebut. Nah, tokoh itu anak-anak perlu kalian ketahui, tokoh itu ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama ada protagonis dan ada antagonis, yang mana protagonis itu adalah tokoh yang memiliki watak atau karakter yang baik, sedangkan antagonis adalah lawan dari protagonis. Kalau protagonis tadi berwatak baik, kalau antagonis memiliki watak yang kurang baik. Bagaimana anak-anak? Sudahkah kalian paham betul dengan teks narasi? Bisakah kalian membedakan bagaimana teks narasi dan bagaimana teks deskripsi? Pasti kalian semuanya sudah bisa. Baik anak-anakku sekalian, itu tadi sekilas tentang teks narasi. Semoga kalian semuanya bisa memahami dan tetap semangat belajar. Jangan pernah kalian merasa lelah untuk belajar ya anak-anak ya. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Jangan lupa berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.